Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Sigit akan menjelaskan tentang materi tolak peluru, gaya O'Brien dan gaya ortodoks. Keterampilan gerak memegang peluru ini ada 3 macam jenis. Ya, yang pertama dengan membuka jari kita, dengan meregangkan jari kita, lalu bola atau tolak pelurunya diletakkan di antara jari-jari dengan dijepit. Yang pertama. Yang kedua adalah dengan merapatkan ibu jari kita kecuali ibu jari. Jadi telunjuk, kelingking, jari mana, jari kelingking, ya, itu dirapatkan dan ibu jari memisah. Lalu peluru diletakkan di antara jari-jari, dijepit. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah antara jari kelingking dan ibu jari direnggangkan, lalu jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis dirapatkan. Lalu jari tersebut diletakkan atau dirapatkan di peluru. Itu tekniknya ada 3. Dan dalam teknik melakukan tolak peluru ini ada 2 macam gaya. Yang pertama adalah gaya lama, gaya ortodoks, dan yang kedua adalah gaya baru atau gaya O'Brien. Ini merupakan contoh dari peluru, ya, asli dan modifikasi. Yang sebelah kanan kita itu adalah contoh dari peluru modifikasi dengan bahan dari kaos kaki. Kalian dapat bisa membuatnya di rumah untuk melakukan latihan tolak peluru ini. Selanjutnya yang sebelah kiri adalah bahan tolak peluru dari logam asli. Berat dan ukuran peluru. Dalam olahraga tolak peluru ini, ya, yang telah diakui standarnya oleh IAAF atau PASI. IAAF itu dari internasional, ya, atletik, dan PASI itu nasional dari Indonesia. Untuk berat bola putra atau senior sekitar 7,257 kg dengan diameter 125 mm. Yang kedua untuk senior putri sekitar 4 kg dengan diameter 103 mm. Kurang lebih, ya. Yang ketiga untuk junior putra itu 5 kg, kurang lebih 5,45 kg dengan diameter 115. Yang terakhir untuk junior putri beratnya 3 kg dengan diameter 97 mm. Ini contohnya bolanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya adalah gambar dari lapangan tolak peluru sendiri. Ya, yang bawah itu adalah penampakan dari lapangan tolak peluru, ya. Bentuk ada garis membuka, ya. Jadi ketika kita akan melakukan tolak peluru, ya, bola kita tidak boleh keluar dari garis yang warna putih itu. Kalau kita keluar berarti, ya, dianggap tidak sah atau diskualifikasi. Dan yang di tengah itu ada lingkaran dengan diameter 2,135 meter cm maksudnya, atau 2,1 meter. Kita ketika melakukan tolak peluru tidak boleh keluar dari garis itu, ya. Seperti itu. Kalau keluar berarti dianggap tidak sah lemparannya atau dianggap diskualifikasi. Selanjutnya keterampilan gerak menolak peluru dengan gaya ortodoks, ya, atau gaya lama, ya. Simple, dia bentuknya hanya gerakannya menyamping, ya, dengan sudut lemparan kurang dari 40 derajat kurang lebih. Jadi gerakannya menyamping, ya. Lalu kita tolak dengan menggunakan tangan, ya, ke depan. Hanya menyamping.
lebih gampang, lebih simpel. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan yang kedua nanti adalah gerakan O'Brien. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Ini sikap akhir dari gerakan tolak ulur ya. Dari gerakan yang tadi sama sih sebenarnya, juga bisa digunakan di O'Brien juga. Sikap akhir dari gerakan tolak peluru itu sendiri ya, dengan membuat gerakan lompatan untuk menukar kaki kanan ke depan bersama dengan mendetak kaki kanan. Lalu kaki kiri ditarik ke belakang, demikian pula dengan kaki kiri untuk memelihara keseimbangan agar tidak jatuh atau keluar dari lingkaran yang 2,1 meter itu. Masuk ke gaya O'Brien, ini contoh gambarnya. Bisa dilihat ya. Dia beda. Kalau tadi kan menyamping, kalau sekarang O'Brien itu dengan membelakangi. Itu tata caranya melakukan gerakan ini, gerakan O'Brien. Sama ya, seperti yang tadi. Mungkin saya jelaskan sekali lagi. Peluru atau bola dipegang dengan menggunakan pangkal jari, bukan dengan telapak tangan. Yang kedua, lalu posisi ibu jari berada di bawah peluru. Lalu letakkan peluru di leher, dekat dagu, dengan posisi siku mengarah keluar, dengan posisi lengan membentuk sudut 45 derajat. Yang ketiga, berdiri dengan membelakangi lingkaran atau posisi target, lemparan. Kaki kanan berada di tepi belakang lingkaran, sedangkan kaki kiri direntangkan ke depan. Ya, tangan juga bentuk siku ya. Yang keempat, badan bertumpu pada kaki kanan sambil menekuk kedua lutut. Posisikan kaki kiri berada sejajar dengan tumit kaki kanan. Selanjutnya, lutut kanan harus ditekuk kira-kira 75 derajat sambil merentangkan kaki kiri ke dekat lingkaran, serta dorong tubuh dengan kaki kanan seperti gerakan meluncur. Yang terakhir, luruskan kaki kiri saat akan memutar pinggul. Tolak peluru sejauh mungkin dan balikan pergelangan tangan. Seperti itu. Ini yang harus dihindari dalam melakukan tolak peluru. Yang pertama, sikap atau posisi awal yang tidak seimbang. Itu harus dihindari, karena dapat mengakibatkan diskualifikasi. Ketika kita jatuh, keluar dari garis atau lingkaran, maka dianggap diskualifikasi. Yang kedua, gerakan menolak yang tidak benar, yaitu diiringi dengan lompatan kaki kanan. Yang ketiga, mengangkat tubuh terlalu tinggi dalam gerakan meluncur. Yang keempat, tidak menarik kaki kanan cukup jauh ke bawah badan. Yang kelima, mendarat dengan kaki kanan menghadap ke belakang. Yang keenam, gerakan kaki kiri terlalu ke kiri. Yang ketujuh, terlalu cepat menegakkan badan. Yang kedelapan, mendarat dengan badan menghadap ke samping atau ke depan. Itu kira-kira yang bisa kita lakukan ketika dalam melakukan tolak peluru. Dan mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.